Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Saya sudah siapkan PPT-nya. Let's go, mari kita bahas. Gitu anjir. Pengertian. Oke, standarisasi jaringan itu merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan, crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA-EIA 568A dan yang versi 58B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan dong ya. Oke, next. Macam-macam standarisasi jaringan. Let's go! ISO ya, lebih gampangnya. Merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali ya. Yang sudah kita tahu itu kayak jenis film fotografi, itu ada ISO, ukuran kartu telepon, ada ISO, kartu ATM, bank, dan standar kabelan kayak yang kita bahas cuy. Oke, di sini selanjutnya ada TIA. Merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerjasama di bidang industri pengkabelan. EIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Anjay. ITU merupakan organisasi bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menugaskan ITU-R atau International Telecommunication Union Radio Communication sektor untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian. Kerjasama internasional antar bangsa-bangsa dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. OSI dan TCP/IP. Let's go. Oke, OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi yang dapat berkomunikasi melalui jaringan. Pengertian TCP/IP. TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Oke, OSI layer memiliki 7 buah layer di sini ya. Ada physical layer, data link, network, transport, session, presentation, application. Sedangkan TCP layer hanya dapat memiliki 4 buah layer, network access, internet, transport, dan application. Yang kebanyakan memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen. Pada layer teratas yang digunakan OSI layer adalah application, presentation, dan juga session layer yang digunakan digabungkan dalam satu layer, sedangkan TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. TCP versus UDP. Oke, di sini udah menampilkan diagram TCP dan UDP. TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol, dan UDP singkatan dari User Datagram Protocol. Oke, protokol ini memiliki perbedaan ya, jelas. Untuk sektor protokol connection oriented, TCP itu sangat connection oriented, jadi sangat menyambung. Kalau connectionless itu UDP sangat mementingkan kecepatan, bukan koneksi antar jaringan. Untuk keamanan atau security, TCP itu makes checks for errors and reporting, jadi TCP lebih interaktif untuk soal sekuritas. UDP enggak sama sekali, no reporting, jadi dia lanjut aja terus. Data sending TCP lebih lambat karena memang harus putar balik data, sedangkan UDP pasti lebih cepat karena hanya mengirim tanpa ada report apapun ya. Header size ini 20 bytes, untuk UDP hanya 8 bytes. Untuk segmented ini acknowledgement, jadi timbal balik kalau TCP, kalau UDP not acknowledgement, jadi nggak ada timbal balik. Untuk tipe application itu seperti kayak email, itu TCP, jadi ada timbal balik. Kalau UDP itu VoIP.
Oke, ada diagram lagi kalau nggak salah. Oke, di TCP itu reliable karena emang ini ya dapat diandalkan karena emang datanya datang dan kembali, jadi gitu dong. Kalau UDP itu unreliable, nggak dapat diandalkan banget, tapi cepat dan low overhead. Tapi cepat cuy. Connection oriented di TCP, connectionless di UDP. Seperti yang tadi, acknowledgement di TCP dan tanpa acknowledgement di UDP. Mengirim ulang data yang hilang adalah kelebihan TCP cuy. Nah ini yang membedakan ya. Tidak ada pengiriman ulang untuk UDP. Sequencing, tidak ada konsekuensi data yang diberikan ke layer atau sesuai dengan data hilangnya data pada UDP. Bla bla bla, overhead sama, dan contoh yang lain, web, email, file transfer untuk TCP, video streaming untuk UDP. Pasti kalian sudah paham ya. Network Protocol. Secure Shell SSH, protokol jaringannya memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contohnya itu SSH user at IP server, seperti yang kalian tahu ya. Post Office Protocol version 3 atau POP3. Ya, pasti kalian udah pernah mendengar istilah POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Next, ada Domain Name System atau DNS. Sangat familiar ya, Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer, name resolution, di jaringan menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol, yaitu HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Ini harusnya ini HTTP dulu sih. Dan yang selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol (HTTP), protokol yang digunakan untuk World Wide Web atau WWW. Seperti kalian tahu ya, HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Next, oke, udah selesai. Terima kasih udah menonton dan ya udah. Ini tugas sih sebenarnya. Like, comment, subscribe.